Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berpenghasilan di bawah 500 juta rupiah tidak dikenai pajak yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pengenaan pajak 0,5% dikenakan bagi UMKM yang telah memiliki penghasilan di atas 500 juta rupiah. Sri Mulyani berharap ketika UMKM dengan peredaran bruto di bawah 500 juta rupiah bebas PPh, bisnis mereka dapat berkembang. Sang Bendahara Negara pun menilai reformasi perpajakan yang diusung Undang-Undang HPP ini relatif tidak membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap inflasi pun diprediksi terbatas, kurang dari 0,5%. Survei konsumen Bank Indonesia pada September 2021 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi kian menguat, dipengaruhi oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas pada periode survei. Kondisi ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen September 2021 yang tercatat sebesar 95,5. Angka ini meningkat dari posisi 77,3 pada bulan sebelumnya. Kepala Grup Departemen Komunikasi BI, Muhammad Nur, menyatakan peningkatan indeks keyakinan konsumen terjadi pada seluruh kategori pengeluaran, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden. Di sisi lain, survei ini juga mencatat ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang terpantau menguat dan berada pada area optimis alias di atas 100. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, mengungkapkan mafia tanah tidak hanya mengusik lahan milik masyarakat, tetapi juga menyasar tanah-tanah milik negara. Sofyan mengatakan salah satu anak usaha Pertamina turut menjadi korban mafia tanah. Dalam kasus sengketa tanah Pertamina di Rawamangun, tanah tersebut digugat oleh pihak yang diduga mafia tanah dengan menggunakan dokumen palsu. Berdasarkan putusan persidangan, Pertamina dinyatakan menang. Namun, tiba-tiba pihak pengadilan menarik dana dari rekening Pertamina. Sofyan menyebut perusahaan plat merah itu kehilangan uang 224 miliar rupiah. Tidak hanya Pertamina, mafia tanah juga pernah menggugat nyaris sepertiga tanah wilayah Ujung Pandang, Makassar, dan Sulawesi Selatan yang dimiliki pemerintah kota dan BUMN. Untuk mengatasi kelangkaan energi, pemerintah China akhirnya memutuskan untuk melepas stok batubara Australia yang mereka miliki. Menurut salah seorang trader di bagian timur China, batubara Australia yang tertahan di pelabuhan China mulai dikeluarkan pada akhir bulan lalu. Kabar dari trader ini mengejutkan lantaran sudah hampir setahun hubungan Australia-China tegang. Akibat Australia meminta China bertanggung jawab atas pandemi COVID-19. Penyebab ketegangan inilah China enggan membeli batu bara dari Australia. Padahal Australia merupakan pemasok batu bara terbesar di China. Sejak pertengahan tahun lalu, pembelian batu bara Australia oleh China telah berkurang. Bulan lalu, jumlahnya hanya 156,18 kiloton, anjlok 97,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Raja Salman kini secara sah menjadi pemilik klub bola asal Inggris Newcastle United. Dana investasi publik atau PIF yang diawasi langsung oleh putra mahkotanya Mohammed bin Salman telah menyelesaikan akuisisi senilai 300 juta pound sterling untuk klub dengan julukan The Magpies. Dalam keterangan PIF, semua kesepakatan telah mendapat persetujuan dari Liga Premier Inggris dan akuisisi telah selesai pada 7 Oktober 2021 kemarin. Gubernur PIF, Yasir Al-Rumayyan menyebut ia akan menjabat sebagai ketua non-eksekutif Newcastle United. Sementara Kepala Eksekutif PCP Capital Partners, Amanda Stevili, akan memiliki 1 kursi di Dewan Direksi, dan Jamie Ruben akan menjadi direktur klub.